Indonesia dahulu mengalami penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Pada saat penjajahan, Indonesia mengalami kekerasan. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan, ketidakadilan. Bahkan harus dipaksa untuk bekerja keras tanpa ada upah. Dengan semangat pemuda-pemudi Indonesia mempersatukan rakyat Indonesia, akhirnya Indonesia mendapatkan sebuah kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, Indonesia mengalami pemulihan, mengalami kemajuan, perkembangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, seni budaya, dan kepemerintahannya. Dan kita sudah merasakan kemajuan yang ada di Indonesia seperti saat ini. Tetapi, di saat Indonesia sudah mulai berkembang, kita sekali lagi diperhadapkan oleh sebuah momen yang mengharuskan kita untuk berjuang. Bukan melawan penjajahan, melainkan melawan keadaan-keadaan di dunia saat ini. Seperti korupsi, pertikaian, dan perpecahan antara suku, ras, dan agama. Dan juga virus COVID-19 yang sedang melanda seluruh umat manusia. Dan sekaranglah saatnya kita sebagai generasi muda yang mengenal Tuhan untuk bangkit bagi negeri kita, Indonesia. Jadi, mari kita mulai melangkah bersatu dalam doa untuk pemulihan Indonesia. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan, Karena lewat penyembahan, pasti ada pemulihan, berkat, dan shalom atas negeri kita. terus maju, Dan terus masuk dalam penggenapan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, malam hari ini kita bertemu kembali di ibadah Midweek Youth bersama GKKD Semarang. Kiranya kita semakin melihat Tuhan bekerja atas negeri kita. Tuhan selalu pakai setiap kita Youth and Teen untuk selalu semangat di dalam Tuhan dan tampil menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kiranya kita menjadi dampak dan berkat untuk negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau Raja kami, Kau Allah kami sembah. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat ini bersama-sama, Tuhan. Mari bangkitkan roh kami, Tuhan, agar kami selalu bisa semangat di dalam Engkau. Yang siap memuji Tuhan, kita katakan bersama, amin. Sekarang waktunya kita Youth and Teen berdiri bagi bangsa kita. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa, bahwa bangsa kita ini bisa dipulihkan dari kondisi pandemi ini. Mari kita nyanyikan lagi bersama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sampai setiap lutut bertelut,
2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sungguh besar dan ajaiblah karyamu Tuhan."
benar Tuhan Yesus, Kau yang melayakkan kami, anak-anak mudamu yang selalu bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Engkau layak menerima pujian bagi setiap kami Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami generasi muda ini Tuhan. Membangkitkan semangat kami Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami sanggup melewati segalanya yang terjadi pada setiap kehidupan kami. Kaulah Allah yang penuh kuasa. Kaulah Allah yang penuh dengan mujizat yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Pernyataan-pernyataanmu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh sampai pada setiap kami, membangun kehidupan kami, dan membuat kami semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, berikan hikmat, pewahyuan yang khusus buat hamba-Mu, sehingga pesan-Mu boleh sampai ke seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, anak-anak muda yang luar biasa. Sungguh luar biasa, malam hari ini kita diingatkan kembali yang namanya kebangkitan, ya. Karena kita kalau melihat bagaimana kaum muda, orang-orang percaya mengenai tentang kebangkitan, kita harus merenungkan ya, bagaimana dulu bangsa Indonesia mengalami penjajahan atau tekanan yang luar biasa. Masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang sangat sukar ya, kalau saya katakan begitu. Tetapi ketika itu anak-anak muda memiliki pikiran yang sama, memiliki visi yang sama untuk keluar dari segala tekanan yang terjadi pada masa itu. Anak-anak muda bersehati untuk bangkit, untuk melawan penjajah, untuk bisa merdeka, untuk bisa menang dalam setiap belenggu-belenggu yang dihadapi saat itu. Saat itu teman-teman semua, keadaannya sangat luar biasa ya. Banyak tekanan, kekerasan, intimidasi, kebrutalan, intoleransi, semua ada di sana. Dan ketika generasi muda waktu itu, kasih karunia Allah memakai generasi muda untuk bergerak bersama-sama untuk bangsa ini keluar dari tekanan dari para penjajah. Itu diawali oleh anak muda. Generasi bangsa ini, Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang kuat. Anak-anak muda yang ingin memenangkan atau membalikkan keadaan, itu generasi muda. Jadi jangan main-main dengan anak muda ya. Ketika negeri ini butuh kita, anak-anak muda yang sangat luar biasa. Itu yang kita harus pahami malam hari ini. Bagaimana orang muda itu bukan orang yang tidak kita pandang ya. Tentunya ada orang yang bilang bahwa kamu masih muda, bisa ngapain. Tetapi kekuatan yang luar biasa itu justru dari anak muda. Karena potensi apapun bisa keluar dari kaum muda yang kita seolah-olah merasa belum berpengalaman, tidak memiliki bekal apapun, tapi Tuhan pakai kita dari generasi muda untuk memenangkan negeri ini, memenangkan kota ini. Itu tugas kita. Tentara Allah mendobrak apa yang menjadi tekanan atas bangsa ini. Anak-anak muda bangkit. Kita akan melihat bagaimana ada sebuah teladan yang luar biasa, teman-teman semua, ya, tentang Yeremia, ya. Kita melihat bahwa setiap kali bangsa Israel melewati keadaan yang sangat luar biasa, kemerosotan, ya, keadaan yang kurang baik, penderitaan yang luar biasa, justru disitulah Allah memakai seorang pemuda yang luar biasa, yaitu Yeremia. Dia dipakai Allah luar biasa. Ketika setiap kali Israel mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan membangkitkan anak-anak muda dan khususnya Yeremia dipanggil Tuhan untuk berdiri atas bangsanya, berdiri atas negerinya. Jadi Yeremia dibangkitkan dalam situasi bangsa yang sangat terpuruk. Dia dipakai Tuhan untuk mengatasi segalanya,
banyak keadaan bangsa Israel waktu itu, penyembah-penyembah berhala, keadaan yang luar biasa kacau gitu ya, kalau saya bayangkan kacau ya. Jadi ada kebrutalan, kekerasan dan semuanya. Semua menyembah nabi-nabi palsu saat itu. Yeremia dalam keadaan yang sulit ketika dia dipakai Allah untuk memenangkan kotanya, memenangkan negerinya. Tetapi Yeremia berkata, Tuhan, apa aku bisa? Kita akan baca di Yeremia 1 ayatnya yang ke-6. Saudaraku, Yeremia meragukan, Tuhan tidak salah pilih. Aku masih muda, aku orang yang tidak berpengalaman, tapi engkau pakai aku. Apa engkau tidak salah pilih? Firman Tuhan berkata di Yeremia 1 ayat 6. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Banyak di antara kita, anak-anak muda, yang meragukan keberadaan kita. Kita merasa kita masih muda, gak punya pengalaman, gak punya skill, ya, kemampuan. Kita merasa bahwa aku apa bisa, apa mampu untuk merubah keadaan bangsaku, negeriku. Aku ini siapa? Dilahirkan dari siapa? Itu yang seringkali mengalahkan pikiran kita untuk kita bisa berdiri atas negeri ini, berdiri atas bangsa ini. Kita selalu berpikir tentang kemampuan kita, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kita. Jadi curahan Roh Allah itu kita tidak bisa memandangnya, tidak bisa melihatnya. Bagaimana Allah menyertai kehidupan setiap kita anak-anak muda. Yeremia meragukan cara kerja Tuhan. Panggilan itu bagi Yeremia tidak masuk akal atau terlalu berlebihan gitu ya. Tapi dia hanya taat kepada Tuhan. Dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saya baca terus di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7. Firman-Nya berkata, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Anak-anak muda, ada pesan Tuhan. Kita harus kerjakan apa yang itu menjadi visi dan misinya Tuhan. Kita harus mengerjakan apa itu yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Tetapi Yeremia mau melakukannya, biarpun dia berkata, firman-Nya meneguhkan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan selanjutnya ia berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ia juga akan menyertai dan menjagai hambanya. Akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Luar biasa. Generasi muda, ketika kita mengerjakan apa itu menjadi visi Tuhan, kita akan diperlengkapi oleh Dia. Kita akan memenangkan setiap keadaan yang itu membuat tekanan-tekanan atau keruntuhan yang mengancam negeri dan bangsa ini. Bagaimana kita berkontribusi atas negeri ini? Kita harus bisa berdiri atas bangsa ini, anak-anak muda. Ya, jadi Yeremia berkata bahwa dia dulunya ragu, ya. Tetapi Tuhan tidak menjadi halangan untuk Tuhan mengerjakan atas Yeremia. Yeremia adalah orang-orang anak Tuhan yang dipakai di Tuhan luar biasa, dipilih. Untuk itu malam hari ini teman-teman semua, kita dipilih bukan karena kemampuan kita. Kita dipilih bukan karena keberadaan kita yang sudah baik, tetapi justru Allah memilih kita karena Dia sangat mengenal kita. Dia sangat mengerti apa yang ada di dalam tujuannya atas kita semua. Malam hari ini generasi muda, bangkitlah. Kita akan kerjakan apa itu yang menjadi tugas kita. Anak-anak muda jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting, memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan untuk membangun negeri ini. Gereja Tuhan dinyatakan, gereja Tuhan membutuhkan anak-anak muda yang sangat luar biasa. Curahan Roh Kudus itu Tuhan sudah merencanakan jauh sebelum Kristus ada. Sejak zaman nabi-nabi dulu, pencurahan Roh Kudus itu turun sangat luar biasa, melawat umatnya
ketika Petrus dan seluruh pengikut Kristus dicurahkan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, banyak terjadi sesuatu yang dahsyat. Orang yang lemah, orang yang sudah tidak ada pengharapan dibangkitkan kembali. Banyak mujizat yang dinyatakan, dan bahkan ketika satu perkataan atau Petrus berfirman, berkata, firman-Nya disampaikan, 3.000 orang bertobat, 3.000 orang menerima keselamatan. Luar biasa. Itu bukan hal yang sepele, teman-teman semua. Itu adalah sesuatu keadaan yang dahsyat. Ketika ada curahan Roh Kudus itu memenuhi kita sebagai anak-anak muda, dipenuhi roh Allah, kita akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Itu yang menjadi tonggak utama buat kita semua. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman semua, saat ini banyak anak-anak muda dikalahkan oleh keadaan, dikalahkan oleh apa yang ada di depan kita. Tetapi kita tidak melihat bagaimana Allah mengerjakan di belakang kita. Dia mengerjakan sejak dalam kandungan, kita direnda, kita dibangun, dibentuk. Dia sudah tahu dan mengerti siapa kita dan untuk apa kita dilahirkan, diciptakan olehnya. Tentu ada tugas yang mulia yang harus kita emban gitu ya. Semangat bangkit. Ketika bangsa ini membutuhkan kita bergerak. Ketika gereja Tuhan membutuhkan anak-anak muda, generasi muda bergerak atas negeri ini melalui kegerakan gerejanya, memenangkan banyak jiwa. Di luar sana banyak anak-anak muda yang menangis. Saya beberapa hari yang lalu banyak bertemu dengan anak-anak muda yang berkeluh kesah sama saya, bilang, "Pak, saya sepertinya tidak punya pengharapan. Saya sepertinya hidup ini sia-sia. Buat apa aku hidup yang dilahirkan dalam keadaan seperti ini?" Saya bilang, ketika engkau berdiri sampai hari ini, Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Generasimu, engkau ada tujuan Allah menciptakan engkau sampai hari ini. Terus dia berkata, bagaimana aku bisa terima Yesus? Bagaimana aku harus bisa percaya dengan dia? Kau berdoa, terima firman Tuhan, dan kau dipenuhi oleh roh Allah. Engkau akan bangkit dari keterpurukanmu sampai seperti hari ini. Dan anak muda ini yang ketemu saya, dia bilang, "Pak, saya ingin ikut Yesus. Saya ingin punya pengharapan. Karena pengharapan hanya ada di dalam dia." Itu yang bisa saya lakukan. Anak muda berani untuk mengabarkan Injil keselamatan. Yeremia, ya saya baca lagi. Satu hal yang Yeremia harus lakukan, teman-teman semua. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kekuatan Allah diberikan buat kita utuh. Dia menyertai kita. Dia diberi kuasa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, dan bahkan membangun dan menanam. Itulah kita, teman-teman semua. Jadi setiap kita pada malam hari ini yang mengerti keberadaan kita adalah alat Tuhan yang dipenuhi oleh karya Allah, yang siap dipenuhi oleh roh Allah, yang untuk mentransferkan itu yang namanya kuasa Allah, yang untuk membagikan bagaimana kita adalah orang-orang yang bisa membuat orang bersemangat, bisa membuat orang bangkit, bisa membuat orang memiliki pandangan yang luas, berpengharapan. Itu yang kita lakukan sampai malam hari ini. Anak-anak muda berdiri pada zamannya, kita berdiri pada saat ini, pada zaman kita saat ini. Negeri kita butuh kita, gereja Tuhan membutuhkan kita, anak-anak muda. Kita bergerak ke kota-kota, kita bergerak ke desa-desa, kita bergerak ke gunung-gunung, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus. Kita menembus kota-kota yang mati, daerah-daerah yang sepi. Kita bagikan api Tuhan di sana. Kita rebut anak-anak muda yang terhilang daripada dia, hidup dalam kegelapan. Kita menjadi garam, bukan menjadi geram, teman-teman semua. Anak-anak muda dipenuhi dengan kegeraman, yang seharusnya kita menjadi garam dunia, tapi hidup kita dipenuhi dengan kegeraman demi kegeraman, kejengkelan, kepahitan yang selalu membelenggu kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mentransformasikan kasih Allah, karena kita selalu berurusan dengan urusan kita atau masalah kita. Tetapi Allah ingin melihat lebih jauh dari apa yang kita hadapi saat ini. Dia ingin melihat titik akhirnya, bahwa kita keluar
keluar sebagai orang-orang yang bisa bangkit dari segala apa yang ada saat ini. Jadi anak-anak muda, siapapun kita dilahirkan dari siapapun, itu spesial buat kita semua, teman-teman semua. Tidak ada yang lemah di antara kita. Kita orang-orang yang kuat. Katakan kita anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang berintegritas, punya kualitas yang luar biasa, memiliki hati Bapa, hati Allah yang selalu memenuhi kehidupan kita. Tentara Allah, prajurit Allah bergerak bukan karena bisa makan atau bisa minum, tetapi ada sasaran yang harus kita tuju, ada tujuan yang harus kita capai. Bukan Allah bisa memberkati kita kalau hanya sekedar makan dan minum dan hidup dan berpakaian apapun, tetapi Roh Allah membuat kita sanggup untuk kita ada di setiap persoalan. Anak-anak muda harus memiliki eksistensi yang kuat, yang besar. Yeremia yang dulunya merasa, Tuhan engkau tidak salah pilih, aku orang yang tidak punya bekal apapun, aku tidak punya pengalaman untuk memimpin negeri, memulihkan keadaan. Tapi Tuhan tidak lihat itu, hati kita yang Dia cari. Anak-anak muda yang tulus mau mengerjakan. Seperti malam hari ini, ketika kita mau memanggil atau ketika kita mau masuk, terserap dalam proyeknya Tuhan, terserap dalam visinya Tuhan, kita diperluas. Talenta demi talenta, kemampuan kita diasah, kehidupan kita diasah, ya, karakter kita diasah, cara pandang kita diasah, cara bicara kita diasah, semuanya dibangun olehnya. Itu karena kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Dia mengerjakan kita. Generasi muda, generasi yang emas kalau saya katakan. Generasi muda, generasi yang harus diperhitungkan, tidak boleh dilupakan atau disepelekan. Kita adalah generasi penerus, generasi yang menggerakkan negeri ini, generasi yang menggerakkan gereja Tuhan, generasi yang membangkitkan orang-orang yang lemah, generasi yang mengangkat orang-orang yang terpuruk. Itu tugas kita. Banyak orang-orang yang jauh daripada kasih karunia Tuhan keselamatan, tarik mereka teman-teman semua, jangkau mereka. Yeremia dengan segala keterbatasannya, Allah berkata bahwa aku akan memenuhi engkau, mengawal engkau, menemani engkau, menyertai engkau, sampai sesuatu yang besar itu kau dapatkan. Kau lihat bagaimana ada perubahan atas bangsanya, negerinya dipulihkan. Dan saat pandemi ini, bagaimana kita bisa berkontribusi atas bangsa ini. Kita menjadi anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang melihat bagaimana pemerintah memikirkan tentang pandemi ini. Kita berdiri di sana, kita support apa yang pemerintah putuskan, kita jangkau orang-orang, kita doakan, kita sembuhkan. Pandemi ini adalah masa-masa di mana kuasa Tuhan dinyatakan melalui kita, anak-anak muda. Ya, jadi tentara Kopassus itu harus siap ada di tempat manapun. Yang hanya diperintahkan Allah, kita ada di sana. Kerjakan, kerjakan, kerjakan. Jangan sampai kita memikirkan bagaimana nanti aku Tuhan, bagaimana ini. Allah selalu setiap memerintahkan kita, Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yeremia taat kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang besar, melakukan sesuatu yang dahsyat yang dinyatakan atas Israel. Yeremia orang yang melakukan visi Tuhan. Demikian juga kita semua. Tuhan bicara sama Yeremia, Tuhan juga bicara terhadap kita, anak-anak muda, generasi milenial saat ini yang cepat, ya, luas. Tidak ada jangkauan apapun yang tidak bisa kita jangkau. Pekabaran, berita keselamatan tidak ada yang membatasi kita. Bergerak luas. Injil keselamatan, kasih Allah harus sampai teman-teman semua. Anak-anak muda yang hari ini hilang pengharapan, kita kerjakan, kita sampaikan berita keselamatan itu. Karena Allah menyayangi kita semua. Generasi muda adalah generasi yang diperhitungkan. Sekali lagi saya katakan, kita generasi muda yang memiliki nilai yang besar. Saya dulu waktu masih remaja, saya sempat berpikir, saya masih muda, nanti kalau sudah dewasa saya akan mengerjakan visi Tuhan. Tetapi malam hari ini, jangan salah teman-teman, Tuhan mengerjakan bukan karena kita dewasa. Sejak muda pun Dia bisa tangkap kita, dan Dia bisa memperlengkapi kita lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Pikiran keterbatasan kita, Dia bisa berikan buat kita.
Jadi teman-teman semua, semangat yang kita harus pegang. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita lemah, tapi pikirkanlah pekerjaan Allah. Pikirkanlah tujuan Allah atas kita semua, atas umatnya, atas orang-orang, jiwa-jiwa. Itu yang menjadi beban kita, menjadi kerinduan kita. Hati Bapa atas bangsa-bangsa, hati Bapa atas kota-kota, hati Bapa atas keluarga-keluarga, dan hati Bapa atas anak-anak muda. Generasi yang luar biasa. Luar biasa, malam hari ini kita diingatkan bagaimana kebangkitan rohani besar itu Tuhan akan nyatakan lagi, bukan pada zaman dulu, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kegerakan rohani itu, kepenuhan rohani itu akan terus bekerja, diberikan buat kita, tidak pernah berhenti. Makanya ketika kita sampai hari ini, usia berapa kita? Ada yang belasan, puluhan, tapi kita tidak bisa memandang hanya usia, tetapi kedewasaan kita tergantung bagaimana kita meresponi panggilan Allah, bagaimana kita mengerti bagaimana Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita. Kita mengenal Bapa kita yang selalu memberikan jalan-jalan kita untuk kita menunjukkan bagaimana kasih-Nya bisa tersampai atas kita. Itu anak-anak muda semua. Malam hari ini saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kehidupan kita anak-anak muda, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bukan sia-sia. Kesempatan demi kesempatan Tuhan sudah sediakan buat kita. Bagaimana kita boleh melayani Dia melalui apapun yang Tuhan berikan buat kita. Satu, kita kerjakan dengan tanggung jawab, diberi tanggung jawab yang lebih dan selalu lebih. Ketika masa mudamu terbang seperti Raja Wali yang siap untuk menghadapi segala gelombang yang ada. Jangan dikalahkan oleh keadaan. Jangan berpikir kita tidak punya pengharapan atau masa depan. Sekali lagi, di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada janji Allah. Di dalam Kristus ada janji Tuhan yang itu ya dan amin, dan itu yang terbaik buat kita. Anak muda akan diberi keberhasilan demi keberhasilan. Karena waktu kita masih luas, waktu kita masih bebas ya. Kalau saya katakan itu masih luar biasa. Energi anak-anak muda masih luar biasa. Ledakan-ledakan yang kita bisa keluarkan itu ditunggu sama Allah. Allah ingin ada penyembahan atau persembahan hidup kita sejak kita dari muda ya. Bangsa ini butuh kita. Gereja Tuhan butuh anak-anak muda yang untuk menggebrak atau ada terobosan baru melalui kita. Loh, anak muda itu pikirannya luar biasa loh. Kalau saya, zaman saya, angkatan saya, untuk memahami kondisi anak muda atau pikiran anak muda sekarang, saya sempat kedodoran juga. Saya sempat kadang-kadang meraba-raba, nggak nyambung juga. Saya sama anak saya juga, saya mencoba untuk memahami dia. Cara berbicara, berpikir, itu sudah beda. Tapi yang bisa menyatukan adalah visi Tuhan. Ketika kita sama-sama duduk manis, kita bicara bersama tentang visi Tuhan, maksud Tuhan, kita bisa connect, kita bisa nyambung satu dengan yang lain. Karena apa? Hanya satu yang kita kerjakan. Ayo kita bergerak, ayo kita kerjakan di masa Tuhan masih memakai kita. Indonesia butuh kita, negeri ini butuh kita, anak-anak muda dibutuhkan di segala lini. Ya, baik kesehatan, perekonomian, pertahanan, ya, semuanya membutuhkan anak-anak muda yang berpotensi atas kemajuan bangsa, negeri, dan gerejanya. Malam hari ini kita sungguh bersyukur ada kesempatan demi kesempatan yang Tuhan selalu berikan buat kita, anak-anak muda. Saya sangat bersyukur dipakai Tuhan sampai hari ini dengan segala perlengkapan demi perlengkapan yang Dia berikan buat saya dan buat kita semua umat Tuhan. Karya Kristus tidak berhenti sampai hari ini, tetapi besok, lusa, dan selamanya karyanya membuat kita semakin diperlengkapi luar biasa. Kita memenangkan keluarga kita berdoa kepada orang tua kita mendoakan orang tua kita, kakak kita, adik-adik kita, saudara kita, family yang lain. Kita sebut teman-teman kita doakan, kita berdoa atas Indonesia, keluarga-keluarga, semuanya kita bawa doa. Karena di dalam doa
kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas segalanya dengan sempurna. Malam hari ini kita dikuatkan, kita diteguhkan, berdirilah sebagai generasi muda yang benar di hadapan Tuhan. Bukan generasi muda yang semaunya sendiri, tetapi ada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Iman kita dibangun, iman kita semakin diperbesar di dalam Dia yang selalu membuat kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Memang dunia ini penuh dengan godaan, ya. Anak muda kalau tidak hati-hati, kita anak-anak muda kalau tidak hati-hati, gampang kita keluar dari jalan Tuhan. Karena godaan sampai malam hari ini bukan seperti zaman saya, lebih ngeri sampai hari ini. Kalau anak saya cerita bagaimana banyak pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang diterapkan, yang dimasukkan lewat dunia pendidikan, lewat para guru-guru, lewat para dosen-dosen, menyusupkan pandangan-pandangan yang jauh dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Itu harus kita berhati-hati. Kita memiliki filter, kita memiliki hikmat yang daripada Dia untuk kita bisa melihat yang salah dan yang benar. Itu yang harus kita pahami. Anak-anak muda menjadi sasaran. Karena gini ya teman-teman semua, iblis selalu ingin menjatuhkan kita. Iblis selalu ingin menjatuhkan generasi muda. Karena generasi muda akan dipatahkan dulu, dilumpuhkan dulu, supaya tidak bisa membangkitkan atau memulihkan generasi yang di depan. Tetapi dilumpuhkan sejak awal. Itu target dari si jahat, si iblis. Ketika generasi muda ini lumpuh, tidak ada kegerakan yang dahsyat. Iblis berpikir bahwa bibit-bibit ini dikalahkan dulu, bibit-bibit ini dilumpuhkan dulu. Tetapi percayalah, ketika kita berdiri, ketika kita ada di dalam visi Tuhan, ketika kita berjalan bersama Kristus, tidak ada yang sanggup untuk melumpuhkan kita, tidak ada yang sanggup untuk menjatuhkan kita, tidak ada yang sanggup untuk merobohkan kita. Kita selalu disertai dan ditopang untuk supaya visi Tuhan itu sampai apa yang Dia nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita siap untuk menerobos setiap kehidupan-kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Kita terobos di sana, kita menangkan, kita jangkau mereka, kita hidupkan daerah-daerah yang sepi, daerah-daerah yang mati, daerah-daerah yang suram. Kita ada di sana, kita menjadi terang di sana, kita menangkan anak-anak muda. Introspeksi diri kita, maukah kita dipakai Tuhan? Saya bertanya, siapkah kita dipakai Tuhan? Maukah kita dipakai Tuhan? Dan kita bisa melihat apa tujuan Allah atas kita. 3 hal itu yang penting. Maukah kita dipakai Tuhan? Siapkah kita dipakai Tuhan? Dan apa, siapa saya, siapa kita, dan tujuan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Setiap kita, Tuhan punya tujuan. Jadi saya dan Anda, Tuhan memiliki tujuan yang berbeda, tetapi satu tujuan, yaitu menjangkau banyak jiwa, membangkitkan generasi demi generasi. Itu adalah tugas kita. Amin. Malam hari ini, ayo kita bangkit. Kebangkitan kita, kebangkitan gerejanya, kita kerjakan bersama. Ya, youth, teenager, bangkit, satukan. Kita memiliki pikiran yang sama, sehati, sepikir, sederap di dalam Kristus. Itu kita kerjakan. 1 orang membawa api kecil, 2 orang lebih besar, 10 orang lebih besar. Kita buat api kecil jadi obor. Obor yang membakar atau menerangi, membakar semangat anak-anak muda yang lumpuh, yang lemah sampai malam hari ini. Obor, api Tuhan melawat, urapan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan lewat kehidupan kita, anak-anak muda yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah atas gerejanya, atas bangsa ini, atas Indonesia melalui kita. Amin. Kita akan
terus kerjakan apa itu yang namanya tugas kita. Saya sangat senang ya teman-teman semua. Ketika usia saya bertambah, saya semakin diperlihatkan kematangan, kemantapan berjalan bersama Kristus. Lewat pelayanan, pekerjaan, keluarga. Saya kalau lihat anak-anak muda paling energik, saya paling suka kalau lihat generasi muda. Karena di sana teman-teman semua, potensi Anda akan dibangun, potensi Anda akan dipakai luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Pakai kami Tuhan seperti Engkau memakai Yeremia, di mana Yeremia mengatakan, Tuhan, masa aku bukan siapa-siapa, aku tidak memiliki skill, kemampuan atau apapun, pengalaman, bahkan pengalaman aku tidak punya Tuhan. Tapi Allah tidak pernah sekalipun salah pilih atau salah memakai kita. Dia tentu mengenal kita, Dia paham akan kita, Dia mengerti kemampuan kita, dan Dia akan sangat mengerti potensi kita masing-masing. Generasi muda, anak-anak muda, malam hari ini, siapkah kita dipakai Tuhan? Siapkah kita mengerjakan visi Tuhan? Siapkah kita terus berlari-lari mencapai tujuan yang Tuhan inginkan atas kita? Siapkah kita mau terserap dalam proyeknya Tuhan? Anak-anak muda, malam hari ini kita masuk, kita mau ambil itu yang namanya tugas atau amanat agung yang Tuhan percayakan buat kita. Kita menangkan Indonesia, kita menangkan negeri ini, kita menangkan keluarga kita menangkan saudara kita, teman-teman kita yang jauh daripada Tuhan. Malam hari ini Bapa, pakai kami untuk menyampaikan api-Mu, untuk menjadi terang buat mereka semua, menjadi garam buat mereka semua, supaya teman-teman kami boleh bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama-sama dengan kami, menikmati karya keselamatan yang sudah Kau sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah kami diperlengkapi oleh-Mu sendiri dengan segala kelemahan kami. Engkau yang memenuhi, Engkau yang mengawal, memperlengkapi setiap kami, dan Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan, dan memberikan kami keberanian untuk kami boleh berani mengabarkan Injil-Mu di semua tempat, di setiap tempat, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami menyadari begitu banyak kesempatan yang Kau berikan buat kami, begitu banyak waktu yang Kau berikan buat kami. Bagi kami, sadarilah bahwa kami boleh menerima anugerah yang terbesar daripada Engkau. Kami boleh menikmati hari-hari kami dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Biarlah apa yang kami miliki menjadi persembahan yang hidup untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Generasi muda menyenangkan hati-Mu, menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dan mari kita yang percaya, kita katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, firman-Nya sangat menguatkan bagi generasi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ibadah Midweek kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel GKKD Revival Semarang. Tuhan Yesus memberkati. See you guys. Dadah.